Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Nazifah, NIM 180341127. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang osilator. Osilator adalah rangkaian yang menghasilkan bentuk gelombang terus-menerus berulang, bolak-balik tanpa masukan apapun. Osilator pada dasarnya mengubah aliran arus suara dari sumber DC menjadi bentuk gelombang bolak-balik yang memiliki frekuensi yang diinginkan, seperti yang ditentukan oleh komponen rangkaiannya. Prinsip kerja osilator dapat dilihat pada rangkaian LC yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yang menggunakan induktor L dan kapasitor, yang telah diisi sebelumnya sebagai komponennya. Di sini pada awalnya kapasitor mulai dilepaskan melalui induktor, yang menghasilkan konversi energi listrik menjadi medan elektromagnetik, yang dapat disimpan di induktor. Setelah kapasitor habis, tidak akan ada aliran arus di sirkuit. Namun pada saat itu, medan elektromagnetik yang tersimpan akan menghasilkan GGL balik yang menghasilkan aliran arus melalui rangkaian ke arah yang sama seperti sebelumnya. Aliran arus melalui rangkaian ini berlanjut sampai medan elektromagnetik runtuh yang mengakibatkan konversi balik energi elektromagnetik menjadi bentuk listrik, yang menyebabkan siklus berulang. Namun sekarang kapasitor akan diisi dengan polaritas yang berlawanan, karena itu kapasitor mendapat bentuk gelombang berosilasi sebagai output. Namun osilasi yang timbul karena interkonversi antara dua bentuk energi tidak dapat berlanjut selamanya karena akan mengalami efek kehilangan energi karena resistansi rangkaian. Akibatnya amplitude osilasi ini terus menurun menjadi nol, yang membuatnya teredam di alam. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan osilasi yang kontinu dan amplitude yang konstan perlu mengkompensasi kehilangan energi. Namun perlu dicatat bahwa energi yang disuplai harus dikontrol dengan tepat dan harus sama dengan energi yang hilang untuk mendapatkan osilasi dengan amplitude konstan. Karena jika energi yang disuplai lebih dari energi yang hilang, maka amplitude osilasi akan meningkat, seperti gambar 2A yang mengarah ke keluaran yang terdistorsi. Sedangkan jika energi yang disuplai lebih kecil dari energi yang hilang, maka amplitude osilasi akan berkurang seperti gambar 2B, sehingga yang terjadi osilasi yang tidak berkelanjutan. Nah, seperti ini gambar 2A, 2B. Osilator adalah rangkaian penguat yang dilengkapi dengan umpan balik positif atau regeneratif, di mana sebagian dari sinyal keluaran diumpankan kembali ke masukan. Di sini penguat terdiri dari elemen aktif penguat yang dapat berupa transistor atau op-amp, dan sinyal dalam fase yang diumpamakan kembali bertanggung jawab untuk menjaga osilasi dengan mengganti kerugian dengan rangkaian. Setelah satu daya diaktifkan, osilasi akan dimulai dalam sistem karena gangguan elektronik yang ada di dalamnya. Sinyal berjalan di sekitar loop, diperkuat dan menyatu ke gelombang sinus frekuensi tunggal dengan sangat cepat. Ekspresi gain loop tertutup dari osilator yang ditunjukkan pada gambar 3 diberikan sebagai di mana A adalah penguatan tegangan, penguat, dan beta adalah penguatan jaringan umpan balik. Di sini jika A beta besar dari 1, maka osilasi amplitudo akan meningkat seperti gambar 2A. Sedangkan jika A beta kecil dari 1, maka osilasi akan teredam seperti gambar 2B. Di sisi lain, jika A beta sama dengan 1, berarti dia seperti gambar 2C. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa jika gain loop umpan balik kecil, maka osilasi mati. Sedangkan jika gain loop umpan balik besar, maka output akan terdistorsi. Dan hanya jika penguatan umpan balik adalah 1, maka osilasi akan menjadi amplitudo konstan yang mengarah ke rangkaian osilasi mandiri. Selanjutnya jenis osilator. Jenis osilator itu ada 2. Yang pertama osilator harmonik. Itu aliran energi selalu dari komponen aktif ke komponen pasif, dan frekuensi osilasi ditentukan oleh jalur umpan balik. Yang kedua yaitu osilator relaksasi. Energi yang dipertukarkan antara komponen aktif dan pasif, dan frekuensi osilasi ditentukan oleh konstanta waktu pengisian dan pengosongan yang terlibat dalam proses. Selanjutnya osilator harmonik menghasilkan keluaran gelombang sinus terdistorsi rendah, sedangkan osilator relaksasi menghasilkan bentuk gelombang non-sinus. Nah, di sini adalah tabel jenis utama osilator. Selanjutnya aplikasi osilator. Osilator itu adalah cara yang mudah
dan murah untuk menghasilkan frekuensi sinyal tertentu. Misalnya, osilator RC digunakan untuk menghasilkan sinyal frekuensi rendah, sedangkan osilator LC digunakan untuk menghasilkan sinyal frekuensi yang tinggi. Dan osilator berbasis op-amp digunakan untuk menghasilkan frekuensi yang stabil. Frekuensi osilasi dapat divariasikan dengan memvariasikan nilai komponen dengan pengaturan potensiometer. Nah, aplikasi umum pada osilator yang pertama tuh jam tangan kuarsa, yang kedua digunakan dalam berbagai sistem audio dan sistem video. Digunakan di berbagai radio, TV, dan perangkat komunikasi lainnya. Digunakan dalam komputer, detektor logam, senjata bius, inverter ultrasonik, dan aplikasi frekuensi radio. Terus juga digunakan untuk menghasilkan pulsa clock untuk mikroprosesor dan mikrokontroler. Digunakan dalam alarm dan BOS. Terus juga digunakan dalam detektor logam, senjata bius. Terus digunakan untuk mengoperasikan lampu hias. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.